Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun Femeliani dari SD Negeri Cikuning 3, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Endang Sulistiowati dan pengajar praktik Ibu Subur Primahningsi. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam refleksi 4D, yang pertama itu terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan perencanaan. Yang pertama, kita akan memaparkan tentang peristiwa. Dalam sebuah peristiwa, momen yang paling penting atau menantang yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yang pertama yaitu mengajar tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja. Yang kedua, lebih mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum bertindak melakukan aksi nyata. Yang ketiga, menjadi guru yang akan semakin berkembang ke depannya dengan kreativitas sehingga dapat menciptakan anak yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, pada modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengarahkan kita untuk menjadi pendidik yang menuntun dan berhamba pada anak. Yang kedua, berkaitan dengan modul 1.1 yaitu salah satu nilai guru penggerak yang harus kita miliki yaitu berpihak pada murid. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu kita harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak agar kita sebagai pendidik dapat mewujudkan Merdeka Belajar dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saya merasa bahwa diri saya sebagai pendidik itu ternyata masih minim sekali dengan ilmu. Saya masih harus banyak belajar lagi demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Nilai dan peran dalam guru penggerak masih banyak yang belum bisa saya lakukan. Hal ini menjadi cambuk bagi saya agar terus berusaha menjadi lebih baik lagi serta dapat menerapkan semua nilai dan peran sebagai guru penggerak, terutama dalam mengajar di kelas dan cara saya memperlakukan murid agar merdeka belajar. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Guru hanya harus terus memberikan materi pada pembelajaran sesuai dengan tuntutan materi ajar pada silabus. Yang kedua, dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas PR, sulit diatur dan lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi itu saya sudah jelaskan. Yang ketiga, kebanyakan pendidik hanya mengukur kemampuan anak dari nilai yang didapat saja, sedangkan kemampuan anak itu berbeda-beda, tidak hanya diukur dari nilai akademis saja. Sekarang saya berpikir bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem menuntun atau menghamba pada anak didik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat, pendidik berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar.
Penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, disiplin waktu. Kita sebagai guru harus menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, orang tua meninggal, dan membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Yang keempat, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kelima, melahirkan anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku baik yang saya contohkan. Saya berharap semoga saya dapat memaknai dan selalu menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara pada anak didik saya, yaitu Ingarso Sungtulodo. Sebagai guru, kita harus menjadi panutan dan teladan yang baik bagi anak didik kita. Ingmadio Mangunkarso, sebagai guru kita harus menjadi penengah dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi anak didik kita, serta Tutpuri Handayani, dari belakang guru harus mampu memotivasi dan memberikan dorongan agar anak dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya yang berbeda-beda. Semoga saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan baik kepada anak didik saya, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.